Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang proses bisnis di bidang akuntansi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Jadi, proses bisnis adalah urutan-urutan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam sebuah entitas untuk menghasilkan produk atau layanan. Jadi intinya proses bisnis itu adalah urutan pelaksanaan kegiatan yang saling berhubungan untuk menghasilkan produk atau layanan. Nah, proses bisnis juga memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Mong tahun 2009, proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan dan menghasilkan keluaran yang bernilai bagi pelanggan. Nah, yang kedua yaitu menurut Rumler dan Bridge dalam Siegel tahun 2008, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Dan yang terakhir, menurut Davenport pada tahun 1993, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Jadi, yang pertama menurut Mong itu adalah sekumpulan aktivitas yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran yang bernilai, dan menurut Ramler dan Bridge itu adalah proses bisnis sekumpulan kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa, dan menurut Davenport proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output. Namun dari beberapa pengertian tadi, bahwa sekali lagi proses bisnis adalah urutan pelaksanaan kegiatan yang saling berhubungan untuk menghasilkan produk dan layanan, seperti itu. Sampai sini paham? Lanjut, untuk manfaat proses bisnis pada dunia usaha. Yang pertama yaitu menekan pengeluaran dan resiko, yaitu artinya bahwa proses yang tertata dengan baik dengan menggunakan cara-cara yang efisien akan memperkecil pengeluaran dan menekan kemungkinan dampak buruk yang terjadi. Bahwa intinya itu menekan pengeluaran dan resiko itu karena adanya proses yang tertata dengan baik akan memperkecil pengeluaran, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menghindari kesalahan manusia. Nah, dari job description itu sangat jelas bahwa sangat berguna juga untuk menekan kesalahan prosedur kerja. Jadi melalui deskripsi kerja itu, di situ di dalamnya sudah dijelaskan bahwa prosedur kerja itu apa saja sehingga dapat menekan kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, bahwa urutan kerja yang terencana dan penempatan pekerja yang tepat akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Ya, sama seperti tadi ya, bahwa urutan kerja yang terencana dan tersusun dengan rapi itu dan penempatan pekerjaan yang tepat sesuai dengan bidangnya itu akan meningkatkan produktivitas. Kemudian manfaat yang keempat yaitu memuaskan pelanggan, karena dari proses produksi sesuai dengan SOP atau standar operational prosedur akan memudahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, karena proses produksi yang sesuai dengan SOP tadi akan memenuhi kepuasan pelanggan karena prosesnya itu sesuai dengan SOP sehingga lebih mudah untuk menjalaninya. Dan yang terakhir yaitu efisiensi waktu. Nah, dari strategi yang dibuat dengan baik dalam proses produksi akan memakan waktu yang singkat karena semuanya sudah diatur sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Sekali lagi, manfaat proses bisnis itu ada 5. Yang pertama, menekan pengeluaran dan resiko. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahan manusia. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, memuaskan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu efisiensi waktu. Sampai sini jelas? Jika jelas, Ibu akan lanjutkan, yaitu dampak kegagalan dari proses bisnis. Jadi, perusahaan harus merencanakan proses bisnis dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, tetap saja terkadang, walaupun
sudah dilakukan, tetap saja ada kegagalan pada proses bisnis. Nah, yang pertama yaitu tidak menemukan benang merah masalah. Artinya apa? Artinya bahwa ketidakmampuan menetapkan standar proses karena perusahaan kurang fokus pada bisnisnya sehingga masalah sulit ditemukan. Jadi, terkadang ketidakmampuan dalam menetapkan proses itu akan mengakibatkan timbulnya masalah yang sulit ditemukan. Kemudian yang kedua yaitu karyawan tidak bersemangat. Kenapa bisa begitu? Karena penempatan kerja yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga tidak kompeten dalam bekerja. Jadi misalnya si pegawai A itu mahir di bidang pembukuan, tapi si pegawai A tadi diletakkan dalam pemasaran, itu kan kurang tepat sehingga dalam menjalankan kegiatannya juga tidak bersemangat sehingga tidak kompeten dalam bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu boros waktu. Nah, urutan kerja yang tidak sesuai dan kurang tepat menyebabkan penggunaan waktu yang kurang efisien sehingga hasilnya tidak maksimal. Karena urutan kerja yang tidak sesuai dan tidak dilakukan dengan tepat itu akan terjadi pengeluaran waktu yang kurang efisien sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Kemudian dampak kegagalan yang terakhir yaitu pengeluaran meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena proses yang tidak terencana dan tenaga yang tidak kompeten menyebabkan banyak pengeluaran sehingga resiko tidak dapat dihindari. Ya, seperti tadi bahwa proses yang tidak terencana karena tidak ada urutan kerja yang tepat dan tenaga kerja yang tidak kompeten itu akan menyebabkan banyak terjadi masalah. Lah masalah-masalah tersebut juga akan menimbulkan banyak pengeluaran seperti itu. Kemudian Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Jadi, pengertian akuntansi di sini secara umum bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Transaksi dan kejadian-kejadian yang tidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Jadi, intinya bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dinyatakan dalam satuan mata uang dan terjadi karena adanya transaksi-transaksi secara finansial. Nah, kemudian pengertian akuntansi dari sudut lain bahwa akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Menurut asal kata yang dilihat dari tata bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja yaitu to account yang mempunyai arti menghitung. Dalam arti luasnya, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Lalu ditinjau dari segi prosedurnya, akuntansi adalah langkah-langkah mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi keuangan dalam satuan nilai uang, kemudian menganalisis hasilnya. Tapi intinya di sini bahwa akuntansi sekali lagi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dalam satuan mata uang dan terjadi karena adanya transaksi-transaksi yang bersifat finansial. Silakan dipahami dahulu. Kemudian Ibu lanjutkan bahwa di dalam akuntansi ada 3 jenis-jenis perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan jasa, kemudian yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa di sini mempunyai pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memberikan tindakan tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Kemudian menurut Adrian Beine, perusahaan jasa adalah perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang tidak memiliki manfaat intangible. Manfaat intangible adalah aset tidak berwujud.
dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Kemudian, menurut Grundrose, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas intangible atau aktivitas aset tidak berwujud antara pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya merupakan layanan atau jasa untuk mendapat imbalan. Jadi, sekali lagi bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan berupa jasa untuk mendapatkan imbalan. Jadi di sini tidak ada wujud fisiknya dari pelayanan yang diberikan, tetapi benar-benar berupa pelayanan jasa, seperti itu. Nah, contoh di perusahaan jasa yang pertama ada jasa profesi, seperti konsultan pajak, konsultan keuangan, dokter, dan untuk jasa angkutan ada Grab, ojek, taksi, kereta api, dan untuk jasa servis ada bengkel, reparasi HP, reparasi elektronik. Kemudian di jasa penginapan ada homestay, hotel, asrama, ataupun kos. Nah, jasa perawatan ada salon, pijat, spa, ataupun yang lain. Kemudian jasa cuci, baik cuci laundry, cuci mobil, ataupun yang lainnya. Nah, dari contoh-contoh perusahaan jasa tersebut, itu semua kan tidak ada wujud fisik yang diberikan kepada kita, tetapi kita memperoleh layanannya berupa layanan jasa, seperti itu. Sampai sini jelas? Nah, kemudian apa sih karakteristik perusahaan jasa? Karakteristik perusahaan jasa yang pertama ada peralatan. Ya, walaupun kita tidak mendapatkan imbalannya berupa fisik nyata, tetapi di dalam pelayanannya tersebut memerlukan peralatan seperti di bank tadi, kemudian di stasiun, kayak gitu. Kita menikmati layanannya, tetapi tidak ada fisiknya, dan di pelayanannya tersebut tetap ada peralatan yang menunjang untuk memberikan layanan jasa tadi seperti komputer dan lain-lain. Kemudian untuk karakteristik yang kedua yaitu diperlukan tenaga ahli. Ya, jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan jasa itu memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya agar bisa memberikan layanan yang berkualitas. Seperti ahli di bidang ekonomi maka akan bekerja di perbankan, kemudian ahli di bidang berhubungan itu bekerja pada jasa transportasi, seperti itu. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga yaitu tidak ada produknya. Ya, jadi seperti pengertiannya tadi bahwa di perusahaan jasa itu kita hanya menerima layanannya berupa jasa, tetapi tidak ada produk yang diberikan secara fisik kepada konsumennya. Kemudian yang keempat yaitu adanya jasa bervariasi. Ya, seperti tadi bahwa sangat banyak jasa-jasa yang diberikan, mulai dari jasa transportasi, jasa pelayanan yang lainnya. Kemudian yang terakhir tidak ada harga pokoknya. Ya, karena di perusahaan jasa tidak memiliki wujud fisik yang diberikan, tetapi berupa layanan, dan harga yang ditetapkan pun tergantung dengan jenis layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Jadi layanan satu dengan yang lainnya itu harganya berbeda-beda sesuai dengan jasa yang diberikan, seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang juga memiliki beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Murti Sumantri, perusahaan dagang adalah suatu usaha dagang dengan mengolah sumber daya yang nantinya didistribusikan kepada konsumen yang menikmati produk itu. Kemudian menurut Molengrava, perusahaan dagang adalah semua kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan akan mendapatkan pendapatan dengan memperdagangkan produk. Jadi, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah usaha dagang dengan menjual kembali tanpa mengubah produk tersebut yang dibeli dengan menambah laba pada harga jualnya, seperti itu. Bahwa sekali lagi aku tekankan, perusahaan dagang itu usaha dagang yang menjual kembali dari produk yang telah dibeli tanpa merubah guna untuk menambah laba.
seperti itu ya. Kalau di perusahaan dagang itu layanannya ada fisiknya, berupa fisik, ada yang diperjualkan, ada contoh barangnya seperti itu. Berbeda dengan perusahaan jasa tadi, tidak ada barangnya tetapi berupa layanan yang diberikan. Nah, jenis perusahaan dagang ada dua. Yang pertama berdasarkan produk yang diperdagangkan, dan yang kedua berdasarkan penjualnya. Yang pertama yang akan kita bahas berdasarkan produk yang diperdagangkan. Yang pertama ada perusahaan dagang bahan baku. Jadi di perusahaan dagang bahan baku, perusahaannya menjual bahan baku untuk proses produksi menjadi produk akhir. Contohnya seperti toko kayu. Kemudian untuk perusahaan dagang barang jadi atau siap pakai, perusahaan tersebut menjual barang dalam bentuk sudah jadi yang dibuat di pabrik ataupun perorangan. Jadi konsumennya tinggal memakai produk tersebut tanpa mengolahnya lagi. Seperti itu ya. Jadi berdasarkan produk yang diperdagangkan ada dua perusahaan, yaitu perusahaan dagang bahan baku, itu menjual bahan baku yang akan diolah lagi. Kemudian yang kedua yaitu ada perusahaan barang jadi, atau perusahaan tersebut menjual barang yang sudah jadi sehingga konsumen tinggal memakainya. Lalu jenis perusahaan dagang yang kedua yaitu berdasarkan penjualnya ada 3 perusahaan dagang. Yang pertama perusahaan dagang besar atau wholesaler. Perusahaannya tersebut mendapatkan barang dagangan dengan membeli langsung dari pabriknya dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya seperti distributor. Distributor tersebut membeli produknya langsung dari perusahaan yang membuatnya, kemudian mereka menjualnya kembali, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada perusahaan dagang menengah atau middleman, yaitu perusahaan yang menjual barang dengan membeli dari pedagang besar atau distributor tadi dalam jumlah yang besar untuk dijual ke pengecer. Contohnya seperti subdistributor, atau seperti kalau yang familiar sekarang adalah reseller, seperti itu ya. Jadi kemudian yang terakhir yaitu perusahaan dagang kecil atau retailer, yaitu perusahaan yang menjual barang dagangan langsung ke pembeli. Contohnya seperti Indomaret atau warung, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk jenis perusahaan dagang yang berdasarkan penjualnya yaitu ada 3, yaitu perusahaan dagang besar seperti distributor contohnya, kemudian untuk perusahaan dagang menengah ada subdistributor, dan yang terakhir yaitu perusahaan dagang kecil seperti warung-warungan kecil, seperti itu ya. Nah, kemudian Ibu akan membahas karakteristik atau ciri-ciri perusahaan dagang dalam kegiatannya. Yang pertama yaitu kegiatan awalnya membeli, baik secara tunai maupun kredit barang jadi. Kemudian pada saat pembeliannya tersebut biasanya ada yang namanya biaya angkut. Kemudian yang kedua yaitu kemudian menyimpan untuk persediaan siap dijual. Nanti perusahaan yang maksud saya produk yang dijual tadi itu biasanya ada yang melalui packing dan pemberian label terlebih dahulu. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga yaitu menjual kembali tanpa merubah bentuk dengan menambah laba sebagai keuntungan. Nah, penjualannya tersebut biasanya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Dan yang terakhir yaitu cirinya yaitu mempunyai harga pokok penjualan, karena harga pokok penjualan tersebut timbul karena adanya pembelian yang ditambah dengan biaya angkut, biaya ataupun biaya-biaya lainnya, kemudian dihitung dan nantinya memperoleh laba bersih, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk karakteristik atau ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama yaitu kegiatan awalnya membeli barang jadi dan ada biaya angkut pada saat pembelian. Kemudian yang kedua melakukan penyimpanan untuk persediaan yang siap dijual, dan yang ketiga menjual kembali tanpa merubah bentuk tersebut, dan biasanya penjualannya juga bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Dan yang keempat yaitu mempunyai harga pokok penjualan. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Jadi perusahaan manufaktur itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Bahwa di perusahaan manufaktur itu perusahaannya mengelola sendiri bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi melalui proses produksi yang siap untuk dipasarkan. Jadi sekali lagi perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah sendiri dari bahan baku
sampai barang jadi melalui proses produksi, kemudian barang tersebut siap untuk dipasarkan. Nah, karakteristik perusahaan manufaktur yaitu yang pertama mengolah bahan baku. Jadi, dalam proses produksinya tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah menyetop persediaan bahan baku untuk dilakukan proses produksi. Kemudian yang kedua, menggunakan mesin besar. Karena pada perusahaan manufaktur tersebut menggunakan mesin besar untuk produksi dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk ciri yang ketiga, biaya produksinya besar. Iya, biaya produksi besar karena timbul akibat pembuatan produk yang melalui bagian-bagian yang cukup panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk dikeluarkan perusahaan. Kemudian yang keempat, produksinya massal. Jadi menggunakan mesin sebagai alat produksinya untuk mengolah produk dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk ciri yang terakhir yaitu mempunyai biaya pemasaran. Jadi produk yang harus segera dipasarkan tersebut dalam jumlah yang besar biasanya akan menggunakan iklan atau pemasarannya agar produk tersebut lebih dikenal masyarakat secara luas dan nantinya harapannya bisa setiap harinya bertambah untuk melakukan pengolahan produksinya seperti itu. Jadi sekali lagi ada 5 karakteristiknya, yaitu yang pertama mengolah bahan baku sendiri, kemudian menggunakan mesin yang besar karena proses produksinya besar, kemudian yang ketiga ada biaya produksi besar karena timbul akibat bagian yang panjang dalam pembuatan produknya, kemudian yang keempat produksinya massal menggunakan alat yang banyak sehingga dapat mengolah produknya juga banyak, dan yang terakhir yaitu mempunyai biaya pemasaran karena berasal dari penggunaan iklan untuk pemasarannya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham. Nah, jika masih kurang paham, bisa ditanyakan pada saat pertemuan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.